Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Yusrina dari kelas Psikologi C, Angkatan 2022, Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester, yang dimana akan menjelaskan materi yang sudah dijelaskan sebelumnya di kelas, terapi religius untuk para pecandu narkoba. Jadi, permasalahan kesehatan mental tidak hanya ditangani oleh para profesional seperti psikologis, tapi juga sifat religius dari masing-masing, seperti dalam pesantren Suryalaya yang menangani gangguan mental para pecandu narkoba. Pesantren ini terletak di Kampung Gedebak, Desa Tanjung Kerta, Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sekitar 6 jam lah kalau dari Jakarta. Pesantren ini didirikan pada tanggal 5 September 1905 oleh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang biasa dipanggil Abah Sepuh. Namun, beliau wafat pada tahun 1956 dan kepemimpinannya dilanjut oleh anak kelimanya, yaitu Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin yang biasa dipanggil Abah Anol. Beliau wafat pada tahun 2011. Pesantren ini banyak cabangnya, tidak hanya di Tasikmalaya atau di lokal, tapi juga hingga ke luar negeri, mulai dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Tapi cabang utamanya itu masih tetap di Tasikmalaya. Jadi di pesantren ini mempelajari penerapan tasawuf menggunakan metode TQN atau Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Jadi pada tahun 1970-an kali pertamanya pecandu narkoba dibawa ke pesantren Suryalaya. Sebelumnya pesantren ini belum pernah menangani para pecandu narkoba. Tapi setelah para pecandu narkoba ini berdatangan dan mencoba menggunakan metode TQN ini dan penerapan tasawuf, ternyata cocok untuk para pecandu narkoba. Jadi pada tahun 1980 mencoba untuk para pecandu narkoba dipusatkan di suatu inabah. Inabah yaitu kembali kepada Allah. Nah, pesantren Suryalaya ini mempunyai beberapa inabah, tidak hanya di lokal tapi juga di luar negeri seperti Brunei, Malaysia, Singapura. Nah, tahap pertama yaitu wawancara awal. Jadi sebelum para pecandu narkoba ini mengikuti tahap-tahapnya, keluarga para pecandu narkoba harus berkonsultasi terlebih dahulu oleh orang-orang yang ada di pesantren Suryalaya. Bagaimana penanganannya selama nanti akan menetap di pesantren. Jadi berkonsultasi dulu antara keluarga dan orang pesantren Suryalaya. Di mana sudah merasa cocok, maka akan ditetapkan atau para pecandu narkoba ini menetap selama 40 hari di pesantren Suryalaya. Selanjutnya mungkin akan penerapan pertamanya itu mencoba untuk zikir atau talqin. Talqin atau pengajaran. Jadi wakil talqin akan memberitahu bagaimana cara zikir dalam metode selama terapi ini. Biasanya para pecandu ini setelah atau melakukan zikir tersebut akan merasa menyesal atau malah mungkin ada beberapa yang sampai menangis gitu. Selanjutnya yaitu tinggal di inabah. Pastinya akan ada kegiatan-kegiatan religius yang diajarkan oleh agama Islam. Yang pertama, sholat. Sholat pastinya tidak hanya 5 waktu, tapi juga sholat sunnah pasti akan dilakukan. Setelah sholat, misal dari subuh gitu, biasanya melakukan zikir. Di inabah atau di pesantren ini ada 2 zikir yang dilakukan. Yang pertama zikir jahar. Zikir jahar itu dia mengucapkan la ilaha illallah sembari badannya ke kanan dan ke kiri. Jadi disebutkan gitu, lancang. Sedangkan kalau zikir kofi itu dalam hati. Dan mereka tuh melakukan selama 30 menit seperti itu. Selanjutnya setelah zikir barulah mereka mandi sekitar jam 2 pagi, karena itu adalah bentuk salah satu hidroterapi untuk para pecandu narkoba. Setelah mandi barulah mereka mendengarkan ceramah. Ceramah ini biasanya yang menyangkut tentang masalah kesehatan mental atau untuk khususnya para pecandu narkoba. Nah, di dalam ceramah ini biasanya dalam sehari itu subuh dan juga setelah sholat asar. Tahap lainnya mungkin ada kegiatan atau terapi lain seperti misalnya puasa Senin Kemis atau sunnah-sunnah yang lainnya. Penanganan selanjutnya di mana sekiranya si para pecandu narkoba ini ada perubahan, mungkin akan diproses ke wakil talqinnya untuk penanganan selanjutnya tuh mau baiknya sebaiknya harus kayak gimana gitu. Kalau misalnya si para pecandu narkoba ini mungkin belum ada perubahan yang signifikan, mungkin akan diproses lebih lanjut lagi untuk menetap 40 hari lagi. Tahapannya tuh biasanya 2-3 kali. Tapi kalau memang benar-benar
sudah membaik gitu, biasanya sekalipun cuma menetap 40 hari juga bisa. Nah, setelah itu tidak hanya misal udah keluar gitu dari inabah atau dari pesantren tersebut, tidak hanya seperti itu, tapi biasanya direkomendasikan untuk mengikuti TKN. Jadi nggak apa-apa gitu untuk nggak menetap di pesantren tersebut, tapi mereka dirujuk untuk tetap mengikuti TKN walaupun tidak tinggal di inabah. Di sini ada contoh kasus dari Ardila yang berumur 16 tahun. Latar belakang dia tuh, dia mempunyai ayah yang menangani para pecandu narkoba. Nah, si ayahnya ini tuh menyimpan barang bukti obat-obatan di dalam rumah. Ayahnya pun memberitahu dan mencoba untuk kayak ngasih tahu ini adalah barang-barang yang terlarang dan tidak boleh dicoba-coba gitu. Tapi dia tuh sewaktu-waktu mencoba untuk mencuri barang tersebut dan memakainya untuk dirinya sendiri dalam rangka untuk mencari identitas. Dan dia merasa bahwa dia melakukan tersebut tuh merasa hebat, dirinya hebat seperti itu. Selanjutnya kita lihat dari analisis perspektif Islam. Nah, sebenarnya narkoba dan alkohol itu sebenarnya sudah terjadi atau terlihat dari lama. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab tuh malah justru mengonsumsi barang-barang tersebut. Bagi mereka, untuk menghentikannya pun sangat sulit. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW melalui wahyu Quran mencoba merubah kebiasaan tersebut dengan waktu yang sangat lama. Di sini ada ayat pertama mengenai permasalahan ini dari surat keempat atau surat An-Nisa ayat 45 yang bunyinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat saat kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu mengetahui makna dari apa yang kamu baca. Maka dari itu, secara tidak langsung, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk atau menggunakan obat-obatan gitu. Karena biasanya dalam kondisi tersebut tuh kita tidak sadar. Sebenarnya alkohol itu banyak manfaatnya bagi manusia, namun lebih banyak lagi dosanya. Maka dari itu, harus memutuskan sendiri akan mengonsumsi alkohol atau tidak. Ketika orang-orang pada zaman dahulu akan memutuskan untuk berhenti mengonsumsi alkohol, kemudian larangan yang kuat muncul pada surat Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, minumlah minuman memabukkan, semua jenis minuman beralkohol, judi, al-ansab, dan al-azlam, panah untuk mencari keberuntungan atau keputusan adalah keburukan dari perbuatan setan. Maka hindarilah semuanya yang buruk supaya kamu berhasil. Setelah datangnya ayat tersebut, maka dari itu orang-orang muslim dilarang untuk mengonsumsi minuman alkohol atau mungkin bahkan obat-obatan terlarang karena dianggap perbuatan di bawah pengaruh setan yang bisa menjauhkan manusia dari Tuhan. Maka dari itu, sebagai para pecandu narkoba, sangat penting untuk melakukan zikir di inabah untuk membersihkan hati. Kalau tadi memasuki analisis perspektif Islam, sekarang memasuki perspektif dari psikologi. Telah terdapat penelitian mengenai metode inabah. Yang pertama dari Maftuh 1985 menemukan sikap yang signifikan terhadap narkotik dari para pecandu narkoba. Yang kedua dari Sarah 1989 pentingnya sholat ibadah untuk para pecandu narkoba. Yang ketiga ada dari Sudan 1987 memfokuskan efek terapi di inabah pada kesehatan fisiknya. Dari mulai seperti zikir, mandi pagi hari, itu membuat badan menjadi bugar. Abdul Qadir tahun 1993 melaporkan bahwa 83% yang sukses atau berhasil ditangani oleh inabah. Namun ada 4% yang tidak berhasil ditangani di inabah. Namun di samping itu penelitian ini tidak ada signifikan dari data statistiknya. Jadi kembali lagi orang-orang yang sudah keluar dari inabah tersebut tuh tidak bisa dapat dipungkiri kecil kemungkinan atau besar kemungkinan mereka sudah benar-benar membaik gitu. Jadi tergantung oleh lingkungan rumah sekitar mereka. Ada perbandingan terapi non-medis lainnya dari Hagen Hogan yang masuk dalam 3 kategori fokus pada intervensi. Pertama ada intervensi fisik. Contoh dari terapi tersebut adalah akupuntur atau terapi herbal. Ini adalah penyembuhan tradisional dari Malaysia. Yang kedua adalah terapi dari psikologis, yaitu intervensi psikologis, yaitu alkoholik atau narkotik. Biasanya disingkat dari AA atau NA. Didasarkan pada pendekatan pengaturan diri atau self-regulation, termasuk sebagai terapi yang berfokus pada intervensi psikologi. Yang ketiga ada terapi intervensi spiritual. Di antara terapi ini adalah terapi religius. Serupa dengan yang tadi, terapi inabah atau di Suryalaya dianggap memfokuskan pada aspek spiritual menggunakan pendekatan religius Islami. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.